Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berada lagi bersama-sama dalam persekutuan kita pagi. Hari ini kita berada bersama-sama di anak tanggal ke-19 di tahun 2023. Mari kita saat teduh bersama. Kita menerima sotum dan salam. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak jemaat Tuhan dimanapun berada, persekutuan doa pagi ini adalah undangan dari Tuhan dan diatur oleh Tuhan sendiri. Marilah kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam daya kekuatan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian suplemen nomor 124. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua dengan judul Berilah Damai Hatiku yang akan dipandu oleh Ibu Agnes Adriana Mesetu. Dipersilakan. Terima kasih. Tuhan, dan jika bila damai hatiku. Terima kasih Bu Agnes. Mari Bapak dan kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami boleh pada lagi berhimpun bersama dalam persekutuan doa kami pagi di Gereja Pondok Kesuma. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan kepada kami. Sepanjang malam kami tadi telah beristirahat, diberikan pemulihan dari segala keletihan kami, dan di pagi hari ini kami boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami, sehingga persekutuan pagi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kiranya Tuhan menolong kami, berikanlah kelancaran untuk jaringan internet,
fasilitas multimedia, karena terkait kami para pelayan sebagai pengiring di tugas dan juga PPJ bersama-sama dengan pelayan Tuhan. Kiranya persekutuan doa Kamis pagi ini yang diikuti melalui Zoom, melalui YouTube, dan juga kami yang hadir dalam gedung gereja ini, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapa dan kerajaan surga, di pagi hari ini kami akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Kristi. Mari Tuhan, tolonglah. Kiranya Tuhan mengurapi Ibu Pendeta Kristi, sehingga melalui kuasa Roh Kudus akan menolong kami semua untuk dapat memahami dan bahkan kami melakukannya dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami mohon ampun akan segala dosa-dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya janganlah menjadi penghalang bagi berkat Tuhan yang akan Kau curahkan kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Bapak Saudara-saudari. Kita bersama kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita baca dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Saya bacakan demikian. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim Zofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia risau, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hati sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang bersedia mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita melihat pengalaman Hana di sini. Pengalaman yang mungkin juga dialami oleh sebagian perempuan di dunia bahkan sampai saat ini. Ketika dia harus menjalani kehidupan yang tanpa anak dan itu membuat kehidupannya menjadi berat. Ini sebagian dari orang-orang yang juga mengalami
mengalami hal yang sama seperti Hana, betapa ejekan atau kata-kata orang lain, bahkan orang-orang terdekat menyakiti hati seorang perempuan yang tidak memiliki anak. Bahkan kita melihat kenyataan bahwa Elkanah punya 2 istri. Tidak disebutkan siapa duluan yang menjadi istri Elkanah, tetapi tadi kalau tidak salah ya disebutkan Hana disebutkan pertama ya, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina, sehingga ada kemungkinan karena Penina karena Hana tidak punya anak, jadi karena merasa butuh keturunan lalu menikahi perempuan sehingga punya 2 istri. Dan itu juga kalau dalam kisah Alkitab hal itu juga pernah terjadi pada zamannya Abram. Sarah tidak segera punya anak, apalagi Tuhan sudah janji kok tetap tidak segera punya anak. Lalu Hagar, Abram disuruh mengambil Hagar supaya punya anak. Nah, hal ini menjadi beban bagi perempuan dan yang juga bagi laki-laki. Tetapi terlebih lagi bagi seorang perempuan, ketika pandangan umum yang ada, pandangan yang lazim adalah bahwa perempuan itu normalnya, sempurnanya, ya menikah lalu punya anak. Sehingga kita belum menikah, belum sempurna, sudah menikah kok tidak punya anak, tidak sempurna. Kadang-kadang lebih berat lagi karena orang hanya melihat si perempuan atau istrinya. Sementara kita tidak tahu ketika suami istri tidak memiliki anak, faktor dari mana sebenarnya. Nah, di sini kita melihat betapa tidak adilnya pengalaman Hana ini. Bahkan kata-kata orang yang di ayat 8 seperti ibu ya, tidak. Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Sebenarnya dia bisa dibalik. Nah, kalau Hana berharga, ya dia tidak bisa. Dan nantinya memang ya seakan-akan penyelesaiannya hanyalah ketika Hana punya anak. Jadi ini sebuah pengalaman yang dialami banyak perempuan, tidak hanya Hana. Pengalaman yang berat ketika seorang perempuan tidak bisa melahirkan anak. Nah, saya rasa kita perlu adil terhadap diri kita sendiri dan juga terlebih dalam konteks ini terhadap para perempuan, baik yang karena kondisi tidak bisa memiliki anak atau yang karena keputusan tidak bersedia untuk melahirkan anak. Kita kepada mereka yang demikian karena bagaimanapun adanya perempuan ataupun perempuan terdapat ciptaan Tuhan yang diciptakan seturut dengan kehendak Allah. Sehingga tidak layak kalau kita kemudian berlaku seperti Penina, seperti Elkanah yang merendahkan Hana karena tidak punya anak. Anak bukan satu-satunya sumber kebahagiaan keluarga. Tentu sebagian besar keluarga yang diharapkan adalah kebahagiaan anak. Tetapi kita juga tetap perlu mengingat keluarga itu dimulai dua orang berbahagia maka menikah dan menikah untuk menjaga kebahagiaan bersama. Tentu ada yang banyak dari sebagian besar keluarga dan tambahan kebahagiaan. Tapi seharusnya tidak menjadi pengurang kebahagiaan kalau tidak hadir dalam sebuah keluarga. Tadinya berdua bahagia kok, masuk terus tidak ada anak yang juga bahagia itu lalu jadi tidak bahagia. Seharusnya tidak demikian. Nah, di sini kita belajar dari pengalaman Hana. Tentu menyakitkan, tentu tidak enak ketika mengalami ejekan, direndahkan oleh orang lain karena kondisi kita. Kita belajar berlaku adil kepada para perempuan yang tidak melahirkan anak, kepada keluarga-keluarga yang tidak ada anak,
bahwa keluarga itu tetaplah keluarga bahagia. Keluarga itu tetaplah keluarga yang sempurna. Perempuan yang tidak melahirkan anak tetaplah perempuan yang bisa bahagia. Perempuan yang sempurna apa ya, tidak membuat atau tidak berhenti tidak adil kepada mereka. Kiranya kita selalu diingatkan akan hal ini sehingga tidak memberi beban yang tidak tertanggungkan, tidak juga melakukan hal-hal yang membuat sesama kita merasa hidup ini terlalu berat. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa pokok-pokok doa, tidak ada pokok doa yang dikirimkan kepada saya melalui WA. Jadi kita akan berdasarkan pokok-pokok doa yang ada di sini. Bapak, saudara sekalian, Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur Tuhan karena kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa belajar dari pengalaman Hana, pengalaman yang sungguh amat berat, pengalaman yang bisa jadi tidak tertanggungkan, dan itu tidak hanya dialami oleh Hana, tetapi banyak perempuan bahkan sampai saat ini ketika kesempurnaan seorang perempuan diukur dengan apakah dia melahirkan anak atau tidak. Ketika kebahagiaan keluarga diukur berdasarkan ada atau tidaknya anak dalam keluarga. Tuhan, kami mau belajar untuk berempati terhadap kondisi dan pengalaman Hana serta perempuan-perempuan yang lain yang tidak melahirkan anak. Kami mau mengerti bahwa mereka tetaplah ciptaan Tuhan yang baik, sungguh amat baik, sebagaimana Tuhan menciptakan kami semua. Kami mau belajar menghargai mereka apa adanya, tanpa harus mencela mereka karena hal yang dianggap sebagai kekurangan oleh masyarakat atau lazimnya masyarakat. Maka Tuhan kami memberikan untuk keluarga-keluarga yang tidak memiliki anak. Ketika mereka masih berharap memiliki anak, mohon Tuhan memberkati pada waktunya yang tepat Tuhan memberikan anak. Ketika mereka berserah pada Tuhan dan sungguh Tuhan berikan penyerahan diri yang utuh, yang sempurna, sehingga tetap bisa berbahagia dengan kondisi tidak memiliki anak. Sebagaimana Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan keluarga, berkat itu senantiasa tercurah dan tercurah melalui berbagai hal, walaupun tanpa kehadiran anak. Kami berdoa untuk para perempuan yang tidak melahirkan anak, yang menyandang ejekan, yang menyandang stigma aib karena tidak memiliki anak. Baik itu karena kondisi fisiknya ataupun karena keputusan yang berbeda. Mohon tolong kami Tuhan untuk belajar menghargai mereka, untuk tetap menerima mereka tanpa memandang sebelah mata karena tidak memiliki. Kami percaya bahwa mereka tetap sungguh amat baik, sebagaimana Tuhan menciptakan semua perempuan sungguh amat baik. Kebahagiaan dan kebaikan perempuan tidak didasarkan pada takdir yang melahirkan anak. Mohon tolong kami untuk menjalani hal ini, untuk menghargai keluarga dan perempuan tanpa anak. Walaupun itu tidak sama, mungkin tidak sama dengan pendapat yang terlebih masyarakat dan sebagian keluarga. Kami mau menempuh jalan yang ini Tuhan. Karena dengan demikian kami menghargai sesama kami. Mohon tolong keluarga-keluarga milik Tuhan di gereja ini, di masyarakat. Mohon Tuhan tuntun keluarga-keluarga bertumbuh menjadi keluarga yang saling menghargai, saling menopang, saling mengenalkan. Dan kami sebagai keluarga besar milik Tuhan di GKJ Pondok Kusuman ini, mohon tolong kami juga Tuhan untuk bisa saling menopang, saling menolong sebagai keluarga milik Tuhan. Antar keluarga bisa saling mendukung, bisa saling membantu. Dan saat ini Tuhan kami membawa beberapa perkumpulan pokok-pokok doa bagi saudara-saudari ini.
Kami memohon berkat Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit dalam proses pemulihan kesehatan, dalam proses pengobatan. Mohon Tuhan memberkati. Di antaranya dari wilayah 1 ada Bapak Sugiantoro, Ibu Lagiandi, Ibu Tri Haryanto, Ibu Yati Asih, Mbak Mugyati, dan semua yang lemah karena berusia lanjut. Demikian pula yang berada di wilayah-wilayah yang lain. Kami juga mohon berkat untuk anak Sasha Andira Nawatipa, mohon berkat untuk pemulihan kesehatan karena masih dalam pengobatan dan belum diketahui penyebab penyakitnya. Mohon Tuhan berkati sehingga lekas diketahui penyakitnya sehingga bisa diberikan pengobatan dan perawatan yang tepat. Kami mohon berkat untuk Ari Adiaksa, anak dari guru yang hari ini berangkat kerja ke Amerika. Mohon Tuhan berkati dalam persiapan yang dia jalankan dalam perjalanan dan juga nantinya bisa tiba di Amerika dengan selamat, menjalani pekerjaan dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Mohon berkat juga untuk Antonius Septian yang sedang dalam pergumulan dalam pekerjaannya, supaya diberi solusi yang terbaik. Mohon Tuhan tolong bisa menerima atau melihat solusi terbaik yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan pergumulan dalam pekerjaan itu. Demikian Tuhan, kami juga membawa pergumulan dari setiap anak-anak Tuhan, baik yang saat ini hadir dalam doa pagi ini, namun juga saudara-saudari kami yang lain. Kami yang bergumul, berjuang dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dengan kondisi kami secara pribadi masing-masing. Kami mohon Tuhan terus menguatkan, mohon Tuhan sendiri yang memulihkan dan menolong kami. Tuhan Allah yang mengasihi kami, kami juga mohon berkat untuk anak-anak sekolah dalam proses belajar mereka, juga yang kuliah, yang menyelesaikan tugas akhir. Mohon Tuhan tuntun dalam berkat Tuhan semua bisa menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka dengan baik sebagaimana Tuhan telah memberikan kesempatan itu kepada mereka. Kami juga mohon berkat untuk gereja milik Tuhan, GKJ Pondokkusuman ini. Mohon Tuhan berkati sehingga senantiasa bisa menjalankan tugas panggilan gereja di tengah kehidupan pelayanannya. Sehingga segenap hal yang dilakukan adalah dalam rangka memelihara iman dan juga mewartakan keselamatan di tengah dunia ini. Mohon Tuhan memberkati para pelayan yang melayani agar pelayanannya dilakukan sebagai wujud syukur dan persembahan hidup kepada Tuhan. Secara khusus bagi Komisi Pekabaran Injil dan Komunikasi yang menaungi kegiatan doa pagi ini. Mohon Tuhan memberkati sehingga bisa terus menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kami memohon juga untuk kehidupan bersama bangsa Indonesia ini. Mohon Tuhan menolong menyertai di dalam segala hal yang dilakukan. Para pemimpin kami berkati dengan kebijaksanaan, dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga bisa melakukan kepemimpinannya dengan baik, dengan bijaksana, dan rasa takut akan Tuhan. Demikian pula yang telah melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugasnya, mohon Tuhan tolong untuk kembali ke jalan yang benar. Demikian Tuhan doa ini, semuanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik dari Kak yang telah menyampaikan tentang Tuhan dan juga pelayanan doa siapa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan nanti yang akan disampaikan oleh Pendeta Kristi. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 453 bait 1 dan bait yang kedua. Yesus kawan yang sejati, yang akan dipandu oleh Ibu Agnes. Bapak Ibu
Naikkan pujian kita setelah kita menyambut firman Tuhan bagi kekuatan perjalanan kehidupan kita. Yesus kalah yang sejati. Berkat Tuhan yang mengundang untuk berdiri, kita menerima berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinar engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, atas nama persekutuan kami ucapkan terima kasih. Kita semua boleh mengikuti persekutuan doa Kamis pagi. Bahkan Bapak Ibu semua yang mengikutinya melalui Zoom, melalui YouTube, dan juga yang telah hadir di gedung gereja ini. Terima kasih kepada Mas Gligi sebagai tim Mulmet yang telah mendukung kepada doa pagi ini. Pak Nis, terima kasih Pak Andrea yang telah mengiringi kita dalam pujian, dan juga terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Untuk pengumuman di sini mengingatkan tugas doa pagi untuk tanggal 26 Januari 2023, pelayan firman pendeta Bapak Pendeta Yudo Astardania, pelayan liturgos Ibu Bening, pelayan PPJ-nya Ibu Dani Triyono, dan pengiring atau organis Ibu Sarah. Demikian pengumuman yang disampaikan, dan kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan yang telah disiapkan oleh Ibu Desi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, segala puji syukur dan terima kasih pelayanan ibadah doa pagi ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami telah dikuatkan ya Tuhan dengan pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Kristi,
yang mengambil tema keadilan bagi perempuan dan keluarga. Kiranya kami boleh memahami firman ini dan hati kami menjadi berperilaku seturut dengan kehendak-Mu. Pagi hari ini kami bersama-sama akan menikmati berkat Tuhan yang telah disediakan oleh keluarga Ibu Desi. Mari Tuhan memberkati keluarga terkasih kami ini. Kiranya Tuhan Yesus mencurahkan berkat yang melimpah-limpah dalam kehidupan hari lepas hari bagi Ibu terkasih kami ini. Dan juga bagi kami sekalian yang menikmati berkat Tuhan ini juga dikuatkan dan disehatkan untuk dapat melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat Tuhan dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam surga. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom. Matur nuwun, berkahi. Nuwun Bu. Dadah. Pak Pandi. Ngisang Pak Mul.